Saudara, Harian Kompas edisi Selasa 22 Oktober dihiasi dengan foto para Menteri Kabinet Merah Putih. Seperti apa? Di halaman utama saudara, di sini ada foto besar, di mana ini ada foto para Menteri Kabinet Merah Putih di depan Istana Merdeka dengan judul Pengelolaan Kabinet Jadi Tantangan Berikutnya. Dilanjutkan dengan berita pembentukan Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini telah tuntas dilakukan dengan dilantiknya 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga pada Senin kemarin. Dengan adanya sejumlah kementerian baru atau yang dimekarkan, pembagian tugas yang tegas antar kementerian menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih program dan kebijakan. Dengan demikian, Kabinet dapat segera bekerja optimal. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Yohermansyah Yohan menuturkan sejumlah persoalan birokrasi terkait pemekaran kementerian itu perlu segera dituntaskan. Salah satunya dengan segera disahkannya rancangan peraturan Presiden yang mengatur tugas pokok dan fungsi tiap kementerian. Aturan itu akan memperjelas tugas dan fungsi setiap kementerian. Secara terpisah, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan kabinet yang besar tak berarti akan keberatan bekerja dan lamban bergerak. Menurut dia, dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri, Kabinet Merah Putih justru akan lebih fokus, tajam, dan spesifik dalam bekerja. Lalu masih di halaman 1, saudara, ini di sisi sebelah kanan bawah. Informasinya bahwa Harian Kompas edisi hari ini membahas soal industri rotan yang didominasi pengusaha muda. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, usaha mikro, kecil, dan menengah yang digawangi generasi Z di Cirebon, Jawa Barat ini mampu mengekspor furnitur rotan. Meski tak mudah, kisah ini menunjukkan anak muda bisa ikut membangkitkan industri rotan domestik. Lalu kita beralih ke informasi lainnya yang berada di halaman 15. Di halaman 15 ini ada judul besar yaitu tambang ilegal rugikan negara, saudara. Saat pelaku menikmati hasil tambang ilegal, lingkungan rusak, rakyat dan negara merugi. Kepolisian daerah Sumatera Selatan mengungkap kasus tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan nilai kerugian negara ini mencapai setengah triliun rupiah. Pelakunya ditangkap bersama sejumlah barang bukti aset yang total nilainya mencapai 13 miliar rupiah. Dan polisi mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari operasi pemberantasan tambang batubara ilegal di Dusun 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim pada 5 Agustus 2024. Menanggapi kasus tersebut, Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sumatera Selatan Febrian Putra Sopah mengatakan tambang batubara ilegal ataupun legal sudah sejak lama berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera Selatan, terutama di kawasan Muara Enim. Kedua jenis kegiatan itu sama-sama menyebabkan perubahan bentang alam, menurunkan kesuburan tanah, kemudian menurunkan kualitas air dan mengancam keanekaragaman hayati. Informasi selengkapnya saudara bisa Anda simak edisi hari ini.